Dan saya pengen kalian menepuk bahu kalian, jangan bahu orang, apalagi sebabnya cewek cowok, bahu kalian masing-masing. Dan ucapkan selamat atas pencapaian yang luar biasa untuk kalian semua. Kalau kata orang baru, Mawar itu selalu bilangnya apa? Udah nggak usah kesini. Udah, jadi ribut. Nanti saya bingung jelasinnya. Udah ya. Jadi kalian itu harus selamat sama diri sendiri, karena kalian sudah ada di titik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kia ora. Sore jam 3 ternyata aku salah kostum seperti biasa, lupa ngecek. Jadi ternyata memang weather forecast itu emang harus dicek tiap hari. Tadi pagi tuh hujan ya kan? Hujan, terus aku pikir tuh bakalan dingin dong, makanya pakai kostum agak lumayan tebel. Ternyata sekarang panasnya luar biasa. Nah, jadi saat ini saya baru pulang kerja, dijemput sama suami, baru pulang dari sekolah. Terus kita mau on the way ke salah satu tempat yang keren sih. Jadi ini salah satu tempat yang mungkin dulu sering kita kunjungi lewat, karena dulu teman-teman kita kan mahasiswa-mahasiswi juga tuh. Jadi hari ini insya Allah aku mau jadi salah satu pembicara, atau mungkin satu-satunya pembicara, saya nggak tahu ada 2 pembicara atau 1 pembicara tentang welcoming new student-nya Auckland gitu, di University of Auckland. Jadi tugas aku adalah sharing tentang pengalaman selama tinggal di New Zealand, yang kebetulan sudah 9 tahun, bapak ini sudah 11 tahun. Mudah-mudahan aku sih bersambut baik ya ketika panitia meminta tolong dari PPIA terutama untuk bisa sharing. Aku pikir ya why not, cuma kendalanya memang waktunya ini agak lumayan hektik, dan to be honest aku nggak punya waktu untuk bahkan persiapan PPT-nya tuh aku nggak punya. Untuk PPT-nya tuh aku nggak nyiapin si PowerPoint-nya itu gitu, dan Masya Allah si panitianya tuh udah nyiapin, tinggal aku cross check mana yang harus dibenerin, mana yang mau direvisi, kayak gitu-gitulah. Terus akhirnya aku kayak mereka seniat itu ya. Jadi ya udah bismillah, niatnya mau sharing, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Yang pasti buat para mahasiswa ini pasti sesuatu yang baru, tapi tidak perlu khawatir, kita semua selalu butuh yang baru, kita selalu mengawali hal-hal baru. Mudah-mudahan nanti sih ada manfaatnya ya. Nanti bakalan kayak apa situasinya, insya Allah mungkin kita akan record juga, kita masukin ke YouTube kita gitu. Pokoknya mohon doanya, mudah-mudahan dikasih kelancaran karena tidak banyak persiapan. Tapi kalau ngobrol santuy gitu ya insya Allah aku sih sanggup ya, kalau hanya untuk ngobrol sharing gitu sama teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada kendala berarti. Mudah-mudahan teman-teman yang baru-baru juga bisa mendapatkan informasi yang berarti dan bermanfaat. Nah, pokoknya pantengin. Ini kita udah on the way dari tempat aku kerja sampai ke uninya Auckland University ini kurang lebih 10 menit lagi aku sampai. Jadi acaranya jam 4 sore. Tadi itu di Ikro School, Masya Allah tempat aku sekolah itu vibes-nya sudah Ramadan banget teman-teman. Vibes-nya itu udah dekor Ramadan. Itu mungkin salah satu keuntungan kita bekerja di sekolah muslim di Selandia Baru, yang kita semua sama-sama tahu bahwa minoritas banget ya untuk agama kita. Tapi Masya Allah karena aku kerja di sana, ngajar di sana, jadi Ramadan sudah hampir tahun ketiga tuh kayak merasa seperti halnya normalnya Ramadan di Indonesia. Bahkan vibes-nya itu kental banget gitu, karena memang kan komunitasnya itu banyaknya orang Arab ya, orang Timur Tengah. Jadi Masya Allah tadi anak-anak happy dikasih goodie bag gitu ya, mereka dikasih gift sebelum Ramadan, jadi dikasih semangat untuk mengisi Ramadan. Masya Allah, untuk puasa, amalan-amalan ibadah lainnya kita saksikan nanti. Pokoknya nyampe di Auckland Uni kita record lagi. Hatur nuhun. Teman-teman, aku udah nyampe nih di kampus tercinta ini, kampus nomor 1 ya kan di Auckland, University of Auckland. Dulu aku tuh salah satu orang yang suka iri kalau ngeliat orang bisa beasiswa, bisa sekolah S2, S3. So aku mikir dulu ya, ternyata Allah tuh dikasih aku sekarang bisa beasiswa walaupun bukan di Auckland Uni, tapi akhirnya aku malah bisa jadi pembicara. Dan tempatnya di sini, yang penting kan tempatnya di sini. Ntar aku lagi cari handphone aku karena harus ngasih tau panitianya kalau aku udah nyampe.
Bismillah ya, doain ya, semoga lancar. Lihat deh, kehidupan mahasiswa itu emang seru nggak sih? Keep Ya Allah, ini tuh kayak napak tilas nggak sih buat aku, karena biasanya dulu tuh sering kesini. Dulu ada TPA waktu pertama kali bawa anak ngajinya sama guru Malaysia di sini ruangannya. Jadi ternyata dalam hidup tuh ya tidak banyak perubahan. Jadi dalam hidup itu kadang banyak kejutan gak sih? Oh iya tuh ada food truck. Banyak kejutan dalam hidup itu. Ternyata Allah itu maha baik ya. Sesuatu yang mungkin kita tuh mikirnya, kebayang pernah gak sih sama teman-teman kalian pengen sesuatu, hari itu nggak dikabulin, besok nggak dikabulin, bisa jadi 10 tahun kemudian. Itu yang aku alamin. Jadi mama papa aku dulu pengen anaknya PNS, aku kan kerja di Telkomsel Indosat, kekabulnya jadi PNS itu pengen jadi guru. Mama papa aku tuh, teh jadi guru aja gitu, Tiu jadi guru. Ternyata kesampainya di New Zealand. Jadi banyak banget dalam hidup aku tuh magic, keajaiban, karena doa kedua orang tua, termasuk mungkin salah satunya sekarang. Ajaib banget kita bisa tiba di sini, sejauh ini kita bisa ada di Selandia Baru dengan kemudahan. Ini lihat suasana kampus. Kita kembali ke sini bukan menjadi mahasiswa, mau mau menyemangati mahasiswa. Doain ya, aku tuh pasti deg-degan dong. Siapa aku gitu kan? Tapi ya udahlah ya. Bismillah aja. Kita lihat panitia. Ini career development. Aduh, keren ya kampusnya ya, disolawatin deh. Mudah-mudahan nanti Habibi bisa sekolah di sini ya. Nah, ternyata ini gedung baru. 6 tahun yang lalu tuh belum ada. Waktu kita tinggal di apartemen selama 6 tahun belum ada ini. Ya ampun, ada gymnya nggak sih di atas? Wah. Sport center. Wah. Nggak tertarik sekolah SPI? Sekarang aja ngambil sertifikat udah kayak struggling ya Pak. Manajemen waktu sebenarnya. Itu tuh. Udah ditungguin. Gak apa-apa ya. Aduh Mas, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Ini mah ngobrol santai aja lah ya. Iya, nggak apa-apa. Ini baru pembukaan ketuanya si Abrar. Oh. Ini masih Abrar kali ya? Iya. Masih Abrar jalan. Masih Si ada. Abrar baru aja ngomong. Oh. Nanti Mbak lewat belakang aja biar. Mulainya jam berapa memang? Tadi kita mundur setengah jam lebih. Luar biasa. Karena emang teman-teman juga baru pada datang kan. Iya. Dan tadi kan tiap yang datang belum banyak, ya udah kita mundur 15 menit. Tunggu lagi. Sekarang lumayan, berapa banyak yang datang? Sekitar 50-an deh. Oh lumayan. Sebenarnya berapa banyak Student baru tuh mungkin banyak ya, cuman yang ikut dan revis acara ini nggak banyak. Oke. Jadi student baru tuh kategori di bawah 1 tahun itu student baru atau baru berapa bulan dibilang? Baru berapa bulan sih? Kebanyakan malah intake Februari. Oh. Jadi sama sekali baru datang, rata-rata teman-teman tuh baru seminggu 2 minggu deh. Wah. Masih bingung cari-cari kendaraan transportasi gitu. Iya. Aduh, semoga ya bisa, nggak tahu nih. Ya, Mau ngomong apa saya, Mas? inilah. Kayak gitu sih. Kemarin presentasinya udah ya pakai itu aja ya. Nanti Udah gitu aja lah, simple. Itu makasih loh. Nanti aku bilang boleh kan? Maksudnya bebas. apa aja kan bebas ya? Maksudnya aku dibuatin sama temen. Ya. PPT-nya untuk panggilan aja nanti mau. Iya. Udah aku kasih tahu PPT-nya bikin kalian, bukan aku. Ya. Mungkin langsung lewat pintu samping aja ya. Lewat pintu samping aja. Sama namanya. Pas banget ya, aduh. Di sekolah ya sore ada acara soalnya. Hai, Yanti. Ini suamiku. Ini aktor utamanya seharusnya. Nanti kita ajak ke, aku mau bawa suami aku juga boleh kan? Lewat sini. Yuk.
jargon dari pengurusan FPI Auckland 2024 yang terinspirasi dari Pak Auckland itu sendiri. Pak Auckland itu sendiri memiliki julukan, ada yang tahu apa julukan Pak Auckland? Tempat tinggal tuh gimana Mbak? Struggle nyari tempat tinggal. Iya sih bener tempat tinggal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Ramadan udah nyampe sini ya? Atau kalian itu di luar menurut kalian hari ini panas atau hujan? Panas kan? Saya salah kostum karena tadi pagi itu hujan. Ini weather forecast itu penting banget di New Zealand. Jadi saya nggak nyangka nih Ramadan udah nyampe sini sampai selemes itu. Kalian anak muda, sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu yang saya mau dari teman-teman semuanya. Kalian itu harus punya semangat karena kalian baru datang kan? Ada yang datangnya seminggu? Baru seminggu. Oh, welcome to New Zealand. Oke, jadi teman-teman harus semangat, sesemangat saya yang mudah-mudahan nih bisa sharing sama teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi mau cerita tentang pengalaman hidup di New Zealand. Tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan hatur nuhun, kalau kata orang Sunda, saya orang Sunda. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat panitia PPIA yang sudah mau mengajak saya untuk ada di sini. Untuk ada di sini, bertemu dengan orang-orang pilihan, orang-orang hebat. Kenapa orang-orang hebat? Ada yang tahu nggak kenapa kalian orang-orang hebat? Ini mahasiswa kan ya? Di New Zealand tuh harus aktif mahasiswanya. Aku mau langsung aja nembak ya. Kira-kira kenapa kalian termasuk orang-orang hebat? Dikasih senyum. Karena bisa di sini, bisa kuliah di sini. Karena bisa belajar. Karena bisa kuliah di sini. Berapa banyak orang yang minta posisinya itu ada di sini saat ini, ketemu di sini di Selandia Baru. Saya ini ngomong bukan omong kosong. Kebetulan saya aktif di Instagram. Setiap hari ratusan orang. Kabur aja dulu dong. Hashtag lagi rame banget. Kalian yang termasuk kabur aja dulu atau enggak? Ya enggak dong. Kalau kabur mah kabur aja gitu. Ternyata nyampe sini butuh persiapan. Bener nggak? Butuh materi, butuh non material. Ninggalin keluarga. Bener gak sih? Ninggalin semua yang namanya zona nyaman. Jadi tolong angkat tangan kalian, tangan kanan kalian. Ini aku habis pulang dari sekolah soalnya. Jadi masih semangat ini. Angkat tangan kalian yang kanan. Yang kanan. Ini kenapa masih malu-malu ya? Padahal ini dari tadi atau baru mulai ya? Tadi. Angkat tangan kalian dan saya pengen kalian menepuk bahu kalian. Jangan bahu orang. Apalagi sebelahnya cewek cowok. Bahu kalian masing-masing. Dan ucapkan selamat atas pencapaian yang luar biasa untuk kalian semua. Kalau kata orang Maori itu selalu bilangnya kapai. Udah nggak usah keseringan. Udah jadi ribut nanti saya bingung jelasinnya. Udah ya. Jadi kalian itu harus selamat sama diri sendiri. Karena kalian sudah ada di titik ini, pencapaian luar biasa. Saya ngerasain banget soalnya. Saya di sini. Oke, sebelum ke situ, saya mau bilang sama teman-teman tak kenal maka tak sayang. Walaupun saya banyak muka-muka yang udah kenal di sini. Ada yang udah kenal saya nggak? Sebagai anak kos mungkin? Oh itu Pak. Saya ada di depan, maaf ya Pak. Udah nyampe ya? Udah seminggu. Kita ketemu di IG ya kan. Siapa lagi mantan anak kos yang gak jadi? Ini anak dua nih. Jadi teman-teman tadi sedih banget belum dapetin tempat tinggal. Ternyata koneksi adalah penting. Zaman sekarang koneksi bisa pakai teknologi. Contohnya mereka ketemu saya di mana? Ketemunya di mana? Di IG. Kita ketemu di IG dan sayangnya di sini ada mantan anak kos saya, Mbak Zara. Nah, itu anak kos saya tuh. Jadi teman-teman tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Yanti. Nama lengkap saya cuma Nur Hayati sebetulnya. Saya tuh nggak punya nama panjang di paspor jadi masalah. Saya pinjam nama ayah dan kakek saya. Nur Hayati. Nur adalah cahaya, Hayati adalah hidup, adalah pemberian dari kedua orang tua saya. Saya sematkan dalam buku tulisan saya tentang Nur Hayati tinggal di New Zealand. Saya waktu itu bikin buku di saat COVID.
Nah, saat ini saya bersama anak saya sudah 9 tahun, gak berasa. Seperti halnya kalian baru seminggu tiba-tiba waktunya pulang, Zara bentar lagi udah habis beasiswanya. Ini yang di depan ini adalah aktor utamanya, ini adalah suami saya. Beliau, ya udah deh, tepuk tangan aku minum dulu ya. Jadi beliau ini kebalikan dari saya. Saya ekstrovert mentok, beliau introvert. Tapi beliau ini sudah 11 tahun di Selandia Baru. Saya 9 tahun. Kok bisa sih ada gap, Teh Yanti? Nah, sepertinya teman-teman juga punya cerita masing-masing. Saya percaya setiap orang punya kisah masing-masing seperti kisah saya. Kenapa saya harus berbeda 2 tahun? Saya nggak bisa pakai hashtag kabur aja tanpa strategi. Bener nggak? Bener nggak? Kalau kalian tidur aku udahan deh. Bener apa bener? Saya seorang ibu. Saya waktu itu masih punya anak usia 1 tahun. Tiba-tiba, kalau teman-teman, boleh nggak sih saya sedikit cerita kenapa akhirnya saya bisa ke Selandia Baru? Boleh nggak? Mau sedikit atau banyak? Us, Bar, siap ya 2 jam boleh ya, Bar? Aku dibayar per menit kan ya, Bar? Bohong, bercanda. Saya yang bayar kalian loh. Di sini ada harta karun buat kalian. Jadi teman-teman, sebetulnya itu kenapa saya harus bisa ke sini? Pergulatan batin. Ada nggak di sini kalian kerja ya karena tanggung jawab aja? Ada nggak? Waktu di Indonesia kerja tanggung jawab bukan karena passion. Ada nggak? Itu suami saya nih, pelakunya nih. Suami saya itu marketing. Ketemu saya di Indosat, beliau di Kompas Gramedia. Bisa bayangkan orang introvert di marketing, ya kan? Ketemu saya yang orang marketing banget gitu. Terlihat nggak saya orang marketing? Ya, lihat ya. Ternyata skill marketing penting untuk di luar negeri. Karena untuk survive harus jualan, iya kan? Salah satunya. Nah, jadi suami saya itu tipe yang saya bentar-bentar mau keluar dari tempat kerja karena bukan passion. Beda sama saya. Saya itu waktu itu punya kesempatan bernegosiasi dengan kedua orang tua saya yang begitu hebatnya. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Waktu itu saya seharusnya masuk IPB, Gizi Masyarakat Sumber Daya Keluarga. Kira-kira bentukan kayak gini gimana jadinya kalau di GMSK? Saya bilang sama orang tua saya maunya marketing. Mau jadi apa? Sales. Terus saya bilang, Papa maunya aku gimana? Ya udah deh, kalau kamu pengen itu, tapi Papa pengen kamu PNS. Penting nggak PNS di Indonesia? Mikirnya orang tua zaman dulu itu adalah kehidupan paling oke buat ibu-ibu. Pengen jadi guru. Saya bilang, jati diri saya sudah ketemu nih, passion aku tuh di marketing kayaknya, atau loyalty, retention or something, or customer service, itu adalah saya. Akhirnya orang tua saya bilang, go ahead. Papa pengen saya kerja di mana? Dia cuma nunjuk satu, Telkomsel. Maka, waktu saya jadi mahasiswa, waktu di Unpad, saya ngambil D3 teman-teman. Seharusnya saya sekolah S1. Mereka bilang, Teh, malu, yang lain S1, S2, S3, kakak kamu. Kenapa kamu ngambil D3? Kenapa juga saya harus ngambil S1, S2, S3? Saya maunya D3. Akhirnya saya ngambil sesuai dengan passion saya. 2 tahun 8 bulan saya lulus, karena saya punya tanggung jawab perempuan. Saya lulus dengan IPK terbaik dan saya betulan kerja di Telkomsel, jadi call center. Jadi nggak aneh ya, saya suka ngomong ya, call center 230 call setiap hari, ya kan? Saya di Telkomsel dan berlanjut rezekinya bagus. Dari Telkomsel saya ke Indosat menjadi pegawai permanen, ketemu beliau. Saya tipe orang yang mengikuti passion, beliau enggak. Tiba-tiba beliau, Mih, aku resign ya. Oke, masuk bank, Mih, aku resign ya. Lah, ada satu konsisten tentang beliau yang saya sangat bersyukur punya beliau. Jago masak, laki-laki. Harus dikasih apron dong. Iya dong, dibeliin apron sama saya. Saya bilang, oh menarik nih. Percobaan saya bukan kepada Angga, suami saya. Saya itu bilang waktu masih punya anak usia 1 tahun, saya bilang ini percobaannya ke anak, tapi akhirnya saya coba ke Angga. Kita buktikan kalau passion kamu akan membawa sesuatu binar mata, karena itu penting. Kebayang kerja 8 jam cuman karena kerja aja, dia tanggung jawab sebagai suami. Saya bilang keluar dari tempat kerja. Terus dia nanya, kok bisa saya suruh keluar? Terus saya menghidupi kamu gimana? Kerja di Indosat, asuransinya bagus, kesehatan semua di cover. Saya kerja jam 5 pagi, sholat subuh di Jakarta. Saya pergi karena passion, saya tuh senang, tapi suami saya enggak. Suatu ketika usia 29 tahun mau banting setir teman-teman, mungkin nggak kalau di Indonesia? Dari marketing pengen jadi chef. Saya nanya sama teman saya, boleh nggak ya nih, jago banget nih masak? Gak bisa dong, background formalnya nggak ada. Maka jalan pintasnya adalah kemana? Ini kalian tidur atau kalian tuh
Meresapi ya. Jadi kunci jawabannya adalah ke luar negeri. Saya tidak pakai hashtag kabur aja dulu, nekat gila hidup aku. Akhirnya aku bilang, Ihan, keluar negeri, Selandia Baru. Kenapa Selandia Baru? Karena ada kakak sepupunya. Saya bilang, saya nggak mau tuh mengasingkan suami tanpa ada orang yang saya kenal. Akhirnya beliau kesini. Mau tahu nggak? Kesini pakai apa? Sekolahnya. Kalian itu keren. S2, ini S2, S3, S1? Semuanya. Lah, kita mah S apa dong? Bahasa Inggris. 6 bulan aja. Strategi waktu itu adalah yang penting tidak ilegal. Visa yang datang, visa student. Tujuan saya mengasingkan beliau pengennya kerja atau sekolah? Kerja. Apa mungkin? Teman-teman nih di Instagram, Teh Yanti ikut dong mau kerja. Ih, gimana? Emang saya punya perusahaan? Di dalam pikirannya gimana sih mau kerja ke luar negeri? Saya bilang, ngemodal dulu. Ingat banget 11 tahun lalu. Halo. 11 tahun lalu itu mengeluarkan 98 juta untuk sekolah bahasa Inggris yang 6 bulan aja. Tapi saya sebagai istrinya, saya bilang, go ahead, sayang akan di Indonesia. Backup plan. Jadi saya nggak mau tiba-tiba suami saya pergi, terus kalau seharusnya dia pulang gimana? Nggak dapat visa kerja. Jadi runtutannya kayak kalian kan, visa student, baru visa kerja. Nah, saya bilang sama suami saya, coba pada saat nanti kamu mau kerja yang part time, cari sesuatu yang kamu suka. Jadi, sukanya di mana tadi? Kira-kira kalau beliau ngelamarnya jadi cleaning nyambung nggak? Tapi sayang, kerjaan beliau pertama-tama masak kamar mandi juga. Jadi aku tuh, kaget banget ini kenapa keluar negeri jadinya jadi cleaner. Terus dia bilang, ya saya butuh hidup di sini. Ngerasa nggak mahal di Auckland? Jadi memang tidak ada pilihan. Tapi setelah itu beliau akhirnya memang ke kafe. Jadi teman-teman, kalian tuh harus mulai berpikir dari sekarang apa tujuan saya ke luar negeri. Jadi jangan sampai belok-belok. Jadi kalau saya udah tahu suami saya memang senangnya dimasak, saya bilang cari resto. Akhirnya part time. Singkat cerita, rezekinya bagus. Kenapa? Kita masih punya kedua orang tua. Saya percaya sampai detik ini, kedua orang tua saya adalah jimat hidup dan tambang doa. Jadi buat teman-teman yang punya kedua orang tua, wah pokoknya jangan sia-siakan. Doa mereka itu tembus langit itu beneran. Angga berangkat dengan sekolah bahasa Inggris, rezekinya bagus teman-teman. Sudah mau menjelang 6 bulan habis, harus mikir dong, harus lanjutin sekolah sertifikasi. Harganya tidak murah. Tapi karena orang New Zealand, ini penting teman-teman, ternyata bosnya tuh nggak nanya, Angga punya sertifikat nggak sih di bidang masak. Yang dia lihat adalah pengalaman, apa? Cuma ngetes aja, habis kalian kayak tidur. Enggak ya, pengalaman. Jadi si bosnya tuh ngeliat, wah ternyata ini oke. Plus orang dalam, penting nggak orang dalam? Karena semua informasi datangnya di orang dalam. Nah, perkumpulan seperti ini saya setuju banget. Karena kita harus membuka link. Karena mereka yang bisa memberikan informasi. Gimana kita bisa tahu ada lagi butuh kitchen hand dan seterusnya. Jadi Angga ini sebelum beres masa studinya yang cuma 6 bulan, dia dapat visa kerja. Akhirnya beliau ini bisa memboyong saya dan anak. Kira-kira saya mau nggak diboyong ke luar negeri? Enggak. Selandia Baru buat saya adalah enggak saya banget. Selandia Baru cocok buat orang introvert. Enggak cocok buat saya yang ekstrovert mentok. Setuju apa setuju? Pilihannya dua soalnya, setuju apa setuju? Enggak ada setuju, enggak setuju. Jadi waktu saya datang ke sini, saya bilang sama suami saya, oke deh, cuti luar tanggungan perusahaan. Ini ada hubungannya sama ini kenapa semua ini kejadian sama saya. Karena ya itu tadi, ini ceritanya, akhirnya kita tuh punya beberapa usaha. Jadi semua itu usaha nggak bisa magic, sulap itu nggak bisa. Memang harus ada perjuangannya. Dan mudah-mudahan kalian pun akan memulai itu gitu. Jadi waktu datang ke sini saya CLTP, Indosat ngasih waktu 2 tahun cuti luar tanggungan perusahaan. Bersama anak saya ke sini pakai visitor. Kalian ada yang ngalamin kaget nggak sih dengan culture di sini, ada nggak? Tuh kan pada tidur, kalau ngedenger tuh langsung iya teh, saya ada. Atau ada nggak kaget? Culture shocknya apa menurut kalian yang kaget di sini? Buat seorang muslimah deh, aku tanya lagi boleh ya? Kira-kira culture shocknya apa buat yang menggunakan hijab seperti kita? Food, makanan halal. Makanan halal. Jadi waktu saya visit ke sini, saya tuh nggak mau gitu tiba-tiba. Saya tuh di sisi antara bingung. Yang mengasingkan beliau saya, tanggung jawab dong. Tapi saya juga nggak mau, karena saya udah betah di Indonesia. Terus
apa kabar ibu bapak saya gitu kan ya. Tapi dalam Islam saya harus mengikuti suami. Akhirnya saya bilang, yaudah deh, coba dulu deh visitor. Nyampe sini saya nggak pede dengan hijab saya. Udah gitu nggak pede juga bahasa. Orang Sunda P sama F aja kebalik. Ih, bener nggak orang Sunda ada? Tadi ada yang dari Depok. Ah, orang Depok ya kan? Oh, Sunda pisan. Sami. Saya Sunda pisan. Saya tidak pernah terpapar bahasa Inggris. Terus kumaha atau suruh ke luar negeri. Terus saya bilang, ya oke lah, saya tanggung jawab deh sebagai istri. Saya pergi nyampe sini. Kata siapa? Di Instagram mah keren kan? Ya, foto-foto, di mana? Nyampe teman-teman, nanti kamu keren banget. Dalam hati kamu nggak tahu. Kucuran kamar mandi tuh shower di Railway, untung tau nggak Railway? Grand Central Apartment. Salah satu gedung termurah untuk ngeren. Kalau kalian ada di sini yang lagi cari tempat, ke sana. Ya tahu kan? Tahu. Itu adalah tempat saya tinggal 6 tahun bersama suami. Waktu itu listrik airnya gratis. Siapa dong yang nggak? Oh, kita hitungan. Udah deh nyampe sana. Dan di sana orang Indonesianya lumayan banyak. Waktu itu ada 15 keluarga. Semuanya rata-rata S2, S3 kecuali kita sekolah apa? Bahasa Inggris. Anehnya orang Indonesia selalu nanya gini, Teh Yanti S2 apa S3? Kenapa nggak nanya S yang lain? Ya kan? Padahal kan kita anomali ya, kita seneng yang beda. Nah akhirnya saya itu selalu menangis teman-teman. Jadi kalau di sini ada yang sedang tidak baik-baik aja, misalkan galau nih pacar gue di Indo, terus saya di sini ini mau ambang mau putus atau apapun itu, nangis teman-teman, boleh kok. Atau kalian bilang saya butuh bantuan, jangan malu. Di sini sudah ada PPIA, ada himpunannya, ada nggak ya? Kalau misalnya untuk mental health gitu kan ada ya untuk ngobrol, menaungi. Nah, atau ya boleh ke saya bisa juga untuk curhat gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa bilang tidak baik-baik saja, itu wajar. Terus kalian misalkan kendala di bahasa, nggak apa-apa, karena itu yang saya alami waktu pertama kesini. Shock culture buat saya adalah saya merasa di New Zealand ini gimana seorang muslimah bentukannya jelas kayak gini pakai hijab. Saya deg-degan di sini kalau saya kerja mau jadi apa, takut disuruh buka hijab. Ternyata yang bikin saya jatuh hati di sini tuh mereka nggak pernah ngeliat looksnya kayak apa. Seperti halnya Angga, tidak ditanya sertifikat sekolahnya apa, yang dilihat adalah experience. Dan saya begitu juga. Akhirnya saya pakai hijab, mulai pede. Saya bilang ke diri saya, oke, Han, kita nggak pernah nargetin jadi PR. Alhamdulillah kita udah PR di tahun ke-7. Jadi kita bilang sama Angga, nikmati hidup. Ini ada hubungannya sama usaha. Jadi waktu itu saya itu udah mulai camper van dari tahun pertama di sini. Jalan-jalan aja pokoknya kerjaan saya tuh. Karena saya butuh tahu tentang, saya tuh butuh healing di awal-awal, habis itu stres ujung-ujungnya. Karena saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan di negara Selandia Baru. Akhirnya saya bilang ke Angga, oke, saya nggak mau menjadi Yanti yang dulu. Dan saya nggak mau ketika saya pulang ke Indonesia, misalkan cuma dikasih 2 tahun visa kerja, berarti harus pulang kan, nggak diperpanjang. Saya ingin merasakan apa sih Selandia Baru ini, apa yang mereka tawarkan. Ternyata yang mereka tawarkan pekerjaan itu jatuhnya pekerjaan fisik. Saya kerja di Telkomsel, Indosat, egonya naik ya. Nggak berani tuh bilang, mah, Pah, Teteh kerja, jadi apa Teh? Housekeeping, nggak berani. Ini masuk YouTube lagi, udah deh. Jadi aku tuh nggak berani bilang. Padahal pekerjaan saya paling pertama adalah housekeeping. Kenapa? Saya tipe yang selalu bertanya sama diri saya sendiri. Kalau saya mau kerja, kerjanya apa? Kerja saya selalu casual. Jadi saya coba housekeeping. Dan itu pun yang terukur teman-teman. Jadi ini tempat tinggal saya. Jadi kalian tuh nggak usah jauh-jauh kalau mau cari kerjaan. Kalian masih percaya door to door itu ampuh? Percaya nggak? Sampai detik ini, sampai saya kerja di Ikro School, saya tuh semuanya jalan. Saya tuh nggak pernah pakai online terus ngelamar, enggak. Jadi saya tuh ngelihat, oh, saya tahu nih kemampuan saya cuma mau casual. Akhirnya saya melamar. Dari housekeeping, saya bilang, aduh kayaknya bukan aku banget. Pindah ke public area. Public area itu ketemu orang kan. Dari situ guest itu ngasih kayak komen, terus tiba-tiba aku dapet reward. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan passion, hasilnya beda. Jadi teman-teman, kalau mau lamar kerja, tanyakan sama diri sendiri. Pertama, kerjaan di sini biasanya fisik, bener gak sih? Kalau kalian pertama udah fisik, yang kedua kalian gak suka, itu bebannya bertambah. Jadi tanyakan sama kalian. Dan gak apa-apa, orang di sini kerjaan apapun, gajinya UMR kan? Gitu. Jadi saya percaya sama teman-teman saat ini, banyak yang lagi cari kerja nggak? Atau kalian udah deh beasiswa ini kan? Cukup nggak sih uang beasiswa? Lumayan, alhamdulillah. Kita kan bukan geng beasiswa soalnya, mandiri dari awal itu. Jadi teman-teman, dari situ saya membangun yang ini nih. Just Trip ini adalah usaha saya di bidang tour leader. Jadi teman-teman,
Saya itu tadi ngalamin culture shock itu ketika saya sampai sini, saya takut nggak dapat kerjaan karena saya muslimah. Ternyata di sini nggak apa-apa. Waktu wawancara sebagai seorang, banyak kan yang pakai hijab, kalian boleh nanya kok. Kalau aku tipe yang selalu nanya, nanti jam istirahat saya boleh sholat nggak? 9 tahun lalu mereka tuh masih, hah sholat? Maksud kamu gimana sih? Kamu baru aja interview udah banyak nanya. Oh nggak apa-apa, karena saya ingin melakukan itu profesional. Saya nggak mau tiba-tiba izin gara-gara saya mau sholat nggak bilang. Pertama saya sholat, ada nggak ruangan yang proper? Walaupun nggak proper, biasanya di locker kan. Tanya, mereka itu benar-benar open minded banget. Yang kedua adalah biasanya aku ngasih tahu, karena aku ibu-ibu nih, banyak ibu-ibu ya. Kasih tahu saya tuh complicated mom. Di sini tuh liburnya hampir 3 bulan sekali kalau punya anak. Saya bilang boleh nggak saya tuh kerja di jam anak. Jadi saya tuh open working visa. Suami saya visa kerja yang benar-benar stick sama company. Kalau saya open working visa. Jadi saya tuh pernah kerja 3 tempat berbeda, tapi jamnya pendek-pendek. Cuma supaya saya tuh nggak bosen. Saya kerja di kebab, tiba-tiba cleaning, tiba-tiba saya jadi kerja di pack and save. Itu loh yang kasir, semuanya udah. Saya udah ngerjain lebih dari 10 pekerjaan. Jadi saya tahu banget, akhirnya saya ngerasa, wah saya akhirnya mulai kaya nih dengan pengalaman. Dan ternyata minimal ngerti mereka tuh ngomong apa. Ngerasa nggak sih mereka tuh berbusa-busa kalau ngomong? Kalian inget ininya aja sih, ujungnya aja. Oh oke. Karena kan mereka panjang, ngomong cepet banget, dialeknya macem-macem. Saya sih nggak kebayang ya, kalian duduk di bangku kuliah, terus supervisor dosennya terus ngejelasin, keren sih. Kalau saya baru ketemu aja saya udah, ini dia ngomong apa? Tapi mereka itu tahu bentukan kayak gini itu bukan bahasa Inggris, bukan mother tongue-nya kita dong. Jadi nggak apa-apa juga loh. Orang New Zealand tuh baik. New Zealand tuh negara baik. Jadi kita tanya, mereka tuh nggak akan pernah masalahin, oh kenapa sih ini kok lemot banget, nggak. Nah akhirnya karena saya mau keluar, itu salah satu kunci untuk terpapar bahasa Inggris. Kunci lainnya adalah teman-teman saya itu tidak pernah putus dari yang namanya volunteer. Volunteer apa ya? Apa? Kalian barengan, aku pengennya satu. Jadi kita lihat siapa yang berani untuk ngacungin tangan. Dapat martabak deh, kayaknya suruh nyobain martabak baru pada ngacung. Aku mah gak tuh kan. Aku mah gak bohong orangnya ada. Aku mah apa tadi rezekinya bagus ya, langsung saya datengin. Ini martabak buatan suami saya yang terkenal itu, dibagi sama teman-temannya, jangan makan sendiri, dicoba dulu. Harus dibagi? Iya dong, harus dibagi. Apa itu volunteer? Sukarelawan. Berarti nggak dibayar ya? Nah. Percaya nggak, pekerjaan sukarelawan itu adalah pekerjaan yang bisa ada di CV kita. Ini muter gini ya. Jadi di New Zealand itu volunteer itu penting luar biasa. Satu, karena kita butuh untuk bisa ngomong bahasa Inggris. Gimana caranya ketemunya ini lagi. Ngomongnya Jawa, Sunda, bahasa Indonesia. Bener gak sih? Kamu ketawa, ngerasa ya? Aku juga gitu, karena di apartemen saya dulu orang Indonesia semua. Tapi tetap saya tuh harus bergaul sama orang Indonesia karena saya membiasakan anak saya pakai bahasa Indonesia. Jadi anak saya sekarang udah SMA kelas 1. Jadi udah mulai sekarang emaknya santai, makanya bisa ngonten, bisa segala macem gitu ya. Itu enaknya mungkin di New Zealand. Nah jadi saya itu ngerasa volunteer itu penting. Satu, kita bisa ketemu sama si orang-orang bule itu untuk ngobrol. Kita tuh ya udah sih niatin aja lillahi ta'ala. Percaya kan semua tergantung niat ya. Diniatin, terus kalian ketemu. Dan yang kedua adalah kalian tuh butuh reference. Kalian sekarang mau sewa rumah pakai reference atau enggak? Segitu pentingnya, apalagi mau ngelamar kerja. Gak apa-apa, referensi kalian tuh misalkan dulu supervisor kalian di sini atau bosnya waktu di Indonesia. Tapi waktu kita volunteer itu bisa menjadi backup plan kita. Karena mereka tuh ngelihat anak ini volunteer tapi kerjanya bagus. Orang Indonesia itu pasti dibilang apa? Kalian mah tuh yang mesti dikasih martabak lagi sih. Bar, gimana sih Bar nih? Kalau saya kasih semua mah habis ya kan? Jadi itu tuh volunteer itu pokoknya kalau buat saya tuh saya nggak pernah putus sampai dengan akhirnya saya kerja di Ikro School. Volunteer pertama saya adalah di Parnell School. Kenapa teman-teman? Culture shock yang saya kaget sebagai ibu adalah tiba-tiba kok saya harus ngurus anak sih? Terus teman-teman nanya, emang selama di Indonesia Tianti nggak ngurus? Family support kan? Kerjanya kan dari pagi sampai gelap. Saya tuh anak rocker, ada nggak anak rocker? Bogor, Jakarta, ini aku banget. 9 tahun
pingsan di jalan, iya kan? Karena kan passion ke sekolah, ke kerjanya. Jadi nggak peduli tuh tantangannya apa. Nah, saya tuh nggak ngurus anak. Nyampe sini, visitor 6 bulan, wadidaw, kaget. Saya baru tahu anak saya itu disleksia, teman-teman. Ada yang tahu disleksia nggak? Jadi, bar. Padahal itu kosong loh. Yuk, boleh? Tapi nggak dikasih martabak, nggak apa-apa. Tuh kan senyumnya langsung gitu. Karena kamu kan Rose ini belum, Mas. Rose itu dibagi ya. Saya mah gimana dong, baik. Rose itu kamu yang bagi ya. Ini kayaknya, ini apa ya, tipis ya? Tapi dijawab dulu. Ya, kesulitan belajar. Kesulitan belajar. Iya sih, bener. Kalian mungkin tahu beberapa artis hebat juga mereka disleksia. Jadi saya sebagai ibunya, tiba-tiba anak saya tuh B sama P bingung segala macem, ngancingin tali bingung, harusnya ke kanan. Dia tahu ada botol, ya dia lewatin harusnya kan, dia enggak, tabrakin aja. Terus saya mulai, aku kemana aja ya selama ini? Karena saya sibuk ngapain? Iya kan? Kan kita tuh serba salah jadi ibu-ibu, bener gak sih? Curhat. Jadi saya bilang, aduh ini kenapa anak saya? Ternyata dia sequencing problem. Cara nulis dia dari bawah ke atas. Kita makan dari atas ke bawah ya. Terus kita dari kiri ke kanan. Dia dari kanan ke kiri. Kayak bahasa Arab dong. Lah, dia bingung, ibunya bingung. Pertama ibunya bingung dengan Selandia Baru yang bukan aku banget. Yang kedua saya bingung gak punya uang, teman-teman. Maksudnya dikasih sama suami, cuman maksudnya bisa punya uang sendiri. Nyampe sini kan gak kerja. 6 bulan visitor tidak boleh bekerja. Kaget anak saya sequencing problem. Dari situ saya sulap. 3 bulan saya butuh menangis. Jadi saya butuh 3 bulan. Kalau teman-teman kenapa-kenapa tuh kita butuh loh waktu untuk ngomong sama diri sendiri. Akhirnya dari situ saya baru tahu the real calling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat saya adalah, Yanti, yuk ke Selandia Baru jadi ibu. Disuruh jadi apa? Jadi ibu. Tugas saya tuh jadi ibu. Anak kamu tuh cuma butuh kamu ibunya. Saya bingung, ngajar aja nggak bisa, huruf bahasa Inggris apalagi, ya kan, dari kita kan A I U E O, di sini kan spellingnya beda. Saya makin bingung. Dari situ saya bilang, oke, saya nikmatin hidup, 3 bulan cukup menangisnya, habis itu oke, Yanti semangat, karena saya tipe yang kayak gitu, saya butuh untuk keluarin semuanya, habis itu saya kembali bangkit lagi semangat. Saya mulai bikin modul sendiri dari YouTube. Setiap malam Angga kerja, anak saya tidur, saya bikin. Dari situ saya mulai ngajar anak saya. Ternyata setiap anak itu unik. Tidak semua metode harus kita kasih ke dia, belum tentu metodenya cocok. Ternyata dia cocok dengan otak kanan. Jadi tiba-tiba dia akhirnya visitor sudah lewat, dia masuk sekolah. Di seminggu pertama kerennya sekolah di sini, saya dipanggil. Yanti, kayaknya anaknya ini ada keunikan. Wah, padahal dia nggak saya kasih tahu. Saya bisa tahu itu kenapa? Karena saya pulang. Setahun pertama saya di sini pulang 3 kali, boncos uang. Karena saya harus tahu, di New Zealand sayangnya untuk bisa kita cek itu lama. Karena saya bukan siapa-siapa, cuma visitor. Jadi urutannya itu adalah citizen, PR, resident, working visa. Kemana tuh saya ada di bawah banget. Waiting list lama. Sedangkan anak ini harus segera dikasih tahu apa nih. Ibunya bukan dokter, bukan guru. Ini gimana? Dia normal, pinter dan segala macam, cuma dia bingung aja sama huruf. Sedangkan kita butuh untuk menulis. Dan dia suka kebalik-balik. Kudu, harusnya duku jadi kudu. Pernah gak sih dengar ada orang kalau ngomong, ada yang kelibet? Mungkin kalian harus cek, kalian disleksia. Teteh bukan, itu memang karena saya bingung aja. Ternyata itu, akhirnya saya volunteer di sekolah. Kenapa saya volunteer di sekolah? Saya bilang ke pihak sekolah, saya ibu-ibu yang punya banyak waktu, saya mau volunteer dong di sekolah. Oh boleh Yanti, mau tau saya volunteer ngapain? Itu loh, apa sih ini? Meraut. Saya tuh meraut, bawain buku, tapi saya duduk di kelas, saya melihat si Miss ini ngajarin, oh ternyata harusnya sight words itu ada, oh ternyata harusnya tuh si anak tuh nggak belajar begini, oh ternyata si visi dulu. Oke, saya mulai tahu. Jadi sebenarnya pekerjaan saya di volunteer itu tujuan saya pengen tahu gimana cara ngajar anak pakai bahasa Inggris. Dan saya bayar nggak? Enggak kan? Tapi saya dapat ilmunya. Dari situ saya mengajar anak. Ini adalah kisah sukses saya menjadi teacher aide di saat usia saya 40 tahun. Jadi saya menjadi teacher aide, 15 orang bareng saya interview, dan alhamdulillah yang keterima saya. Sekolah saya adalah sekolah muslim.
sekolah yang saya dambakan, saya pengen banget dapat vibes Islami itu di mana? Di Iqra School saya dapetin. Jadi volunteer yang saya lakukan bertahun-tahun, kira-kira ada impactnya nggak? Sangat. Semua yang saya lakukan, Indokai Kitchen, kita punya usaha. Dulu kita sempat jadi founder Manis Cafe, kalau sempat teman-teman tahu. Tapi saya waktu itu udah keluar manajemen 3 bulan karena saya mendapatkan pekerjaan menjadi teacher aide. Tadi kalian ingat nggak apa yang diinginkan orang tua saya kepada saya? Menjadi apa? Mereka pernah kebayang nggak sih doa kita itu memang bisa jadi bukan hari ini dan besok, dikabulkannya 20 tahun. Yang bikin merinding, waktu saya mendapatkan pekerjaan teacher aide ini, ketika saya mengundang ibu dan bapak saya ke sini setelah COVID. Jadi papa mama ada lowongan pekerjaan di sana. Angga bilang, coba aja, karena saya pernah menjadi reliever unexperienced teacher di Kindi sebelum menjadi teacher aide itu. Ketika interview, mau tahu interviewnya tuh kayak gimana? Casual banget, santai banget. Mereka itu lebih kayak seneng ke kasus. Kalau kasus kayak gini kamu ngalamin, kamu kira-kira kayak gimana? Kasusnya B gini kamu nanganin gimana? Itu sesuatu yang saya pelajari selama saya volunteer. Jadi saya bilang, waktu itu saya udah kerja kan, tapi kerja saya selalu casual karena saya butuh uang. Bener gak sih? Tapi saya tidak pernah memutus rantai volunteer. Dan yang menjadi reference saya dari sekolah sebelumnya, dan ada orang Indonesia, dia kepala sekolah juga di Yayasan Islam, dia jadi reference saya. Reference itu penting banget. Kalau reference kalian ngasih tahu kalau kalian itu kinerjanya nggak bagus, dijamin gak diterima. Tapi kalau reference itu bilang, saya suka si A karena kinerjanya ABC, saya yakin diterima. Jadi kalian itu dari mulai sekarang bikin hubungan baik. Saya yakin dari kalian semua tuh tahu cara bagaimana sih maintain relationship. Nah, bikin kayak gitu. Jadi saya harap teman-teman tuh dari mulai sekarang jangan banyakin di rumah drakor jangan dulu. Skip aja nanti pas pulang ke Indonesia. Bapak-bapak jangan dulu banyakin main, banyakin silaturahmi, ada komunitasnya udah jelas, ada pengajian buat yang muslim. Di sini pengajian banyak luar biasa. Mereka yang akan bantu kalian. Jadi keluar dan kalian harus mulai menerima. Jangan sampai kalian itu udah 1 minggu di sini, nyawanya, soulnya masih ada di. Kalian di sini rata-rata berapa tahun ya? 1-2 tahun. Tapi boleh ada perpanjangan pos tadi working visa? Tergantung. Nah, jadi kalian itu kalau menurut saya bikin time plan. Oke, nggak perlu diajarin karena kalian tuh jauh lebih pintar daripada saya yang ada di sini. Saya tuh orang beruntung aja yang ada di sini, dan yang kedua saya adalah orang yang dikasih kesempatan sama Allah duluan ke Selandia Barunya dibandingin teman-teman, dibandingin yang sekarang baru datang. Jadi kalian kalau misalkan ada apa-apa, enggak juga ya Bar, ini kan banyak banget ya. Kalau ada apa-apanya banyak banget, terus hubungin saya. Solusinya adalah Marta. Nah, ini adalah usaha yang saya gali. Jadi suatu ketika setelah 9 tahun ternyata Allah mengizinkan kita menjadi residen berkat suami, dan suami itu nggak pernah pakai lawyer karena mahal. Jadi kita tuh semuanya selalu sendiri. Dan kita cuma selalu meminta doa orang tua. Mau ngapa-ngapain tuh video call, Pah Mah doain ya semoga lancar. Seperti hari barusan, Pah Mah mahasiswanya ternyata banyak. Kok waktu dalam pikiran aku tuh ya cuma 2 baris. Kenapa ini banyak banget, doain ya semoga bisa ngomong gitu. Jadi saya selalu minta doa sama orang tua. Akhirnya kita residen dapet, mulai nih galau. Residen di sini, kalau udah residen itu sudah banyak mendapatkan benefit. Dulu saya selalu iri sama teman-teman, to be honest, saya tuh iri sama kalian yang datang ke luar negeri pakai sekolah S2 ataupun S3. Saya tuh bilang sama suami, kok kita dulu nggak pernah ya kepikiran, karena aku orang Sunda yang seneng deket orang tua, nggak pernah kepikiran ke luar nggak mau ke luar negeri. Tapi ternyata Allah menakdirkan saya ada di sini. Nah, dulu tuh saya mikir untuk jadi S2 S3 tuh kenapa nggak ada dalam benak saya. Ternyata ini lagi-lagi soal doa. Jadi kalian penting banget sering banyak doa ya. Walaupun itu adalah cuman sekilas aja. Saya itu bisa sekolah 2 kali di sini gratis karena saya sudah Jadi kalau udah residen, kita tuh manfaatnya banyak. Gitu. Saya residen terus mau pulang dulu ke Indonesia, itu yang bikin saya galau. Saya ada di titik galau. Saya bilang, "Udah yuk, waktunya pulang ke Indonesia." Suami saya bilang, "Ayo." Lah,
Kamu bukannya katanya New Zealand gue banget, kenapa mau pulang? Ya kamu pulang, saya juga pulang. Ternyata udah nggak bisa LDR. Akhirnya saya bilang sama suami, tunggu deh kita telepon orang tua. Pendapat mereka semua, kira-kira orang tua seneng nggak kalau saya balik? Hah? Saya tuh orang, gimana sih bawelnya kayak saya tuh dikangenin tahu, karena kakak adik saya tuh pendiam. Jadi mereka bilang, Teteh, Tiu jangan pulang, Indonesia sedang saya nggak lanjutin. Maksudnya berpikir, Teh, kalau di sini kan Kakang mau sekolah SMA, Kakang mungkin nggak sekolahnya di sekolah pemerintah yang bahasa Indonesia aja bingung, bahasa Inggris ya kan? Akhirnya aku mikir, oh iya ya, emang berapa biaya sekolah? Saya di sini terbiasa nggak SD gratis, SMP gratis, SMA. Jadi waktu saya cek, astagfirullah. Terus kita nanya berdua, kalau ke Indonesia kita kerja apaan? Masa kerja martabak kan banyak pesaingnya. Akhirnya saya bilang ke Angga, ya udah deh. Tapi saya pengennya pulang, udah residen. Kata Angga, ya terserah deh, aku ngikutin kata Ami, ini suami soleh, ngikutin istri. Aku muji-muji bikinin martabak nanti di rumah ya. Jadi saya ada di titik galau, saya nulis. Kalau pengen tahu kenapa saya hanya bisa di Instagram, saya nulis. Dulu Instagram saya itu private, cuma 2.000 orang karena memang saudara temen. Saya nulis, saya buka public. Why New Zealand? Tiba-tiba bunyinya nggak berhenti. Sampai suami saya, kamu tuh handphone kenapa? Nggak tahu, ada apa ya? Ternyata orang Indonesia. Teteh, gimana caranya bisa ke Selandia Baru? Dari situ saya bilang, oke, saya diam di depan pantai, terus saya merenung ceritanya. Kan udah nggak di pancuran air, karena udah pindah rumahnya. Kata dia apartemen kan gratis. Sekarang air ya Allah mahal banget. Saya udah nggak di situ, di pantai kan gratis. Saya duduk, saya bilang, oh tunggu dulu, kenapa banyak sekali yang DM saya? Ada nggak yang kalian DM saya? Ngaku. Jadi saya bilang, jangan sampai saya menjadi orang yang tidak bersyukur. Saya sudah ada di sini, terus saya tiba-tiba pulang ke Indonesia, terus kita nggak punya amunisi. Yang ada uang kita habis di sana karena harus bayar, kita berdua tidak bekerja misalkan. Karena di sini pakai parameter usia nggak teman-teman? Nggak pernah. Saya selama interview di 11-12 tempat kerja, fisik sampai ke kerjaan admin, sampai saya jadi marketing manager, itu saya nggak pernah ditanya usia kamu berapa. Mereka mikirnya usia kita masih muda. Kenapa kita dibilang masih muda? Karena orang bule tahu sendiri dong perawakannya. Orang Asia tuh beruntung loh kalian. Ini 18 kan? Iya dong, 18. Jadi ini ngaku-ngaku. Jadi tuh bener-bener tuh kalian itu memang harus kayak oke. Jadi harus bener-bener menerima. Dari situ saya bilang ke diri saya, karena banyak mulai yang DM dari 2000, sekarang 44.000,4, bukan sombong ya, cuma ngasih tahu aja. Bang bercanda. Jadi saya bertanya sama diri saya pribadi, oke, karena sudah residen, apa yang bisa saya berikan sama orang-orang Indonesia? Siapa tahu kalian tuh butuh informasi sesimpel tadi ada yang nanyain, misalkan Teh Yanti makanan halal di mana? Menurut aku sekarang itu kalian udah mudah banget, banyak banget yang jualan makanan halal di Auckland. Kalian tuh beruntung. Di kota lain belum tentu. Nah, jadi dari situ saya mulai berpikir, oke, saya buka, tiba-tiba saya dapat Just Trip. Just Trip itu adalah jadi tour leader. Proyek pertama itu adalah kepolisian dari Republik Indonesia. 23 orang, pengen diaping oleh kita. Mereka menganggapnya kita orang yang udah memahami area sini. Jadi semua proyek itu saya bikin, waktu COVID datang, saya bilang saya nggak mau produktif, saya tidak produktif. Akhirnya saya nulis buku. Dari situ akhirnya saya suka menjadi pembicara, buku tentang bagaimana kita dulu ke New Zealand, tentang kisah, tadi ringkasannya yang udah saya ceritain. Jadi teman-teman, tolong usahakan kalau kalian itu misalkan merasa kesulitan, aku sih so far berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membantu. Sesimpel informasi, sesimpel ketika kalian mau datang ke sini saya cariin kosan. Ada yang nggak dicariin kosan? Ada ya, bukti nyata ya. Saya cariin kosan. Terus kalian apa yang bisa dibantu? Tapi karena kalian udah datang di sini berarti nggak perlu minta bantuan saya karena udah di sini kan. Kalau yang belum di sini. Nah, jadi kalian itu benar-benar harus terpapar dengan banyak komunitas. Dan jangan lupa kalian harus ikut apa tadi? Volunteer. Ada yang udah kerja sambil sekolah. Kerja di mana? Iya mas? Di restoran, di kafe. Di kafe. Udah berapa lama? 2 months. Oh, 2 months. Oke. Sebagai apa? Barista? Oh, kitchen hand. Yes. Anggap aja itu olahraga yang dibayar.
Nah, jadi balik lagi teman-teman ke mindset teman-teman. Di sini tuh kan beda banget sama mindset kita waktu di Indonesia. Aku sih ngerasanya kayak gitu ya. Jadi waktu di sini tuh kita cobain sebanyak-banyaknya pengalaman yang tidak mungkin kita lakukan di Indonesia. Kita nggak mungkin jadi kitchen hand di Indonesia karena bayarannya murah. Betul nggak? Jadi kalau di sini lakukan, karena kalian tuh sedang membuka link. Kalian itu butuh reference, kayak gitu. Nah ini akhirnya aku baru bikin YouTube itu baru-baru pada saat libur sekolah. Jadi ingin menginformasikan ke teman-teman Indonesia yang di luar sana, maka bentukannya adalah interview gitu sama orang-orang Indonesia yang ada di sini karena backgroundnya itu beda-beda gitu. Jadi kalian seberapa semangat untuk bisa menaklukkan Selandia Baru? Semangat atau semangat banget? Semangat bangetnya kayak gitu ya. Martabaknya udah nggak cukup. Panitia kalau nggak dikasih nanti marah. Semangat atau semangat banget? Gitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Yang ini teman-teman, maaf. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, waktu pertama kali datang ke sini saya udah punya catatannya. Kalian pakai itu nggak? Facebook di New Zealand itu lebih powerful daripada Instagram. Orang bule itu nggak ada yang pakai IG atau Twitter atau gitu, mereka pakainya Facebook. Jadi kalian pantengin yang namanya Facebook Marketplace. Di situ banyak banget, saya mau beli apa aja di sana bisa nego. Jadi tuh saya itu jalan ninjanya. Seringkali mereka ngasih free. Tapi pastikan kalian kalau mau ngambil barang, ketemuannya itu di tempat yang ramai ya. Atau misalkan di rumahnya beliau gitu. Jadi ke marketplace. Lalu tips murah yang pasti masak sendiri mungkin jatuhnya lebih murah. Atau kalau kalian banyakan catering. Jadi kayak bisa di-sharing sama teman-teman. Terus supermarket udah paling murah itu udah bisa disurvey Pack and Save. Kalian tetap ke Pack and Save. Untuk kalian pernah ke Sunday Market nggak? Oh, di Avondale. Pertama, kalau kalian pengennya ikan, itu datang paling pagi karena harganya murah-murah. Ikan lele juga ada di sana. Kalau kalian beneran ikan lele di sana Sunday Market. Dan ini penting nih, kalian coba download, ada yang namanya aplikasi Footprint. Aku di sini belum ada ya tulisannya. Footprint. Footprint itu apa teh? Jadi kafe-kafe, karena dulu kita running di Manis, kalau makanannya masih banyak di jam 2 didiskon 50%. Nah, jadi kalian tuh tahan aja laparnya. Oh lambung ya, nanti yang ada sakit ya. Jadi kayak gitu, ada namanya Footprint. Footprint, oke? Banyak banget kafe-kafe yang di jam 2 siang itu langsung ngediskon. Barangnya bukan barang tidak bagus, masih fresh, tapi mereka harus menghabiskan di hari itu kan. Jadi Footprint itu jalan ninjanya juga. Lalu untuk peralatan dan baju, nah kalian udah masuk ke komunitas orang Indonesia di WhatsApp nggak sih? WAG. Biasanya orang Indonesia yang mau pulang, kan ini tuh gantian ya, kayak rotasi. Mereka tuh bingung mau buang barangnya. Kalau kita kan mau nerima misalkan. Nah, makanya saya bilang banyakin link. Karena biasanya kita tahu siapa yang mau pulang, mereka akan nurunin barangnya ke kita. Karena di New Zealand sendiri susah mau buang barang. Kita tuh nggak tahu mau buang barang di mana. Kalaupun buang barang kita harus pakai ke konsul dan bayar. Gitu ya. Lalu second hand, ada yang suka ke second hand nggak? Nah, itu jalan hidup banget buat kalian, ya kan? Bajunya tuh bisa jadi baju-baju branded, masih ada tagnya, dan itu mereka jual $5, $10. Jadi kalian tuh bisa juga tuh nanti di sosial media kan kesannya tuh, wih ini anak mahasiswa ganti-ganti terus bajunya. Padahal dari second hand, itu aku banget. Dikasih tahu. Sama kalian ke Pandamart, ada yang tahu Pandamart nggak? Nah, Pandamart itu buat teman-teman yang baru, tapi biasanya ini buat keluarga sih. Kalau nyari barang-barang yang paling murah menurut saya itu Pandamart. Itu tuh wow banget, cuma berarti dari sini agak lumayan jauh ya. Di daerah mana? Pakuranga. Nah, itu jago. Di Pakuranga. Nah, kalau saya dulu, jadi teman-teman itu ini akses kerja dan akses kuliahnya deket nggak? Jadi jalan kaki ya dari tempat tinggal. Kalau saya karena keluarga, dulu pertimbangan pertama itu beli mobil. Saya kaget beli mobil di sini teman-teman, pakai uang cash. Jadi suami saya bilang, "Nih, kita beli mobil pertama kita harganya 3.300." Saya gini, kok jadi blow on ya? Jadi bingung, ini tuh 3.300 maksudnya berapa sih? Ya 32 juta. Hah? Ini mobil atau gimana? Iya, mobil. Dan bayarnya pun langsung cash. Dan kita ganti nama langsung di tempat. Terus aku yang
wow, ternyata pantas di sini nggak heran, mobil mewahnya banyak. Mobil yang lain tuh ternyata semurah itu. Nah, kalau saya karena bawa keluarga, saya pengen jalan-jalan, ternyata mobil itu saya adalah kewajiban, maksudnya kebutuhan utama primer. Buat temen-temen mungkin enggak. Anak kos saya kemarin dari rumah saya Blok House Bay, sekolahnya di AIS, dia pakai e-bike. Dia beli pakai e-bike harganya $700 dari 870. Dia kemana-mana pakai e-bike. Anaknya kecil banget. Terus aku bilang, kok bisa? Karena dia tuh pengen menikmati New Zealand punya view plus murah. Dan ternyata itu kan cuma tinggal charger aja. Di kampusnya dia lagi belajar, dia charger. Itu bisa menjadi solusi kalau misalkan kalian kepikiran e-bike. Belinya juga di marketplace juga gitu. Lalu yang pasti kalian kalau punya skill nih, Teh Yanti mau tambahan uang gimana caranya? Kalian kalau bisa masak, ada yang bisa masak nggak sih di sini selain suami saya? Nah, kan gini ya. Saya jualannya apa ini? Saya jualan apa teman-teman? Walaupun sekarang saya udah bisa semua sih. Maaf, suami saya. Jadi nanti tuh orang yang satu jualan padang, yang satu jualan martabak, yang satu kan nggak mungkin. Saya tuh mikir ya udah, biasanya tuh muter. Jadi tuh pasti nggak tahu kenapa ya, yang jualannya banyak, pembelinya banyak juga, tapi laku aja. Jadi kalau kalian punya skill apapun itu dicoba. Dan kalau kita kan pakainya komunitas teman-teman, kecuali kayak kita nih, kalau kita udah buka bazar itu harus urusan sama konsel karena harus ada sertifikat. Kalau enggak, karena emang dari chef, baker, dia udah ada sertifikat sendiri dan kita daftarkan ke konsel. Nah kalau kalian di komunitas itu nggak masalah gitu. Atau misalkan kalian punya apa, karena itu cara menurut aku untuk bisa survive. Kalau kita karena nggak pakai beasiswa, jadi otaknya tuh mulai berpikir banyak gimana caranya untuk mendapatkan penghasilan. Ya kalau nanti istrinya ada yang datang bisa masak, coba jual ke temannya sendiri di grup pengajian. Kalian harus aktif ya. Ada grup pengajian yang non muslim ke gereja. Jadi itu yang buka semua, karena orang Indonesia kalau pengen tahu seberapa banyak datang di acara 17 Agustus. Saya jamin itu roket park sampai manusianya keluar. Kita tuh sampai gini, ini kayaknya kita nggak kenal ya, saking banyaknya. Dan rata-rata pengusaha cleaning, wis. Wah, pokoknya mereka nggak tahu deh kalau kalian ngobrol sama mereka, otaknya tuh semua kita jalan di sini gimana caranya. Dan kalian butuh belajar, apalagi yang punya misalkan kedepannya udah pengen jadi residen. Kita kan nggak pernah tahu ya, residen di sini jadi perbanyak link. Itu ada lagi kayaknya itu ya. Ini sih ya, ini kalian tuh udah beruntung udah ada di sini. Yang tadi saya bilang PPIA itu sudah mewadahi kalian. Kalian itu apa ya? Jadi tidak merasa sendiri. Kalau saya dulu ngerasa sendiri, kalian itu udah langsung ketemu teman-teman yang sama, visinya sama, mungkin juga ngerasa sedihnya mungkin sama. Jadi bisa sharing sama teman-teman. Ini PPIA udah bener banget. Terus ada kita punya NZME, ada grup Facebooknya juga. Pokoknya aktif di semua lini sosial media untuk bisa dapetin informasi kayak gitu. Nah yang terakhir adalah ini, ini tadi yang aku udah bilang bahwa kita tuh bisa usaha kolaborasi. Kalau saya dulu karena anak saya tahu disleksia tapi dia jago gambar, terus saya nyuruh dia menggambar semua jenis daun-daun yang ada di setiap musim. Karena dia menggambar, disempurnakan oleh ahlinya, dan saya ingin mengapresiasi bakatnya dia. Akhirnya jadilah sebuah bisnis namanya My Dream. My Dream itu mimpinya kita. My Dream, jadi kita bisa bikin semua jenis apapun hasil dari tangan anak saya, dari semua jenis yang ada di setiap musim. Jadi kayak maple, sakura, kita bikin itu. Ternyata kita perlu juga untuk bisa menghargai talenta orang. Kalau saya menghargai anak saya, jadi kita buatin bisnis namanya My Dream. Terus yang pasti ini nih ya teman-teman, hobi di sini banyak. Oh ya, kalian kalau misalkan sering-sering ke library, sebenarnya mungkin saya nggak perlu nyuruh juga, karena sebagai mahasiswa udah pasti ke library. Semua informasi itu banyak di sana. Kadang suka ada nempel yang locker. SIM gratis juga ada untuk pelatihannya. Terus kalian punya kelas segitu banyak, mau gardening, mau ngapain lah, menjahit kalau kalian yang kurang gabut gitu ya, daripada nonton drakor. Padahal saya suka nonton drakor. Coba aktivitas positif semuanya ada di library. Biasanya mereka punya boardnya kayak gitu. Next.
Oke, ini Maori udah pasti tadi Kia ora itu seperti halnya kita hai remai itu welcome, kayak selamat datang buat teman-teman. Ini harusnya orang khusus ya. Tena koe itu kayak aku greeting sama teman-teman. Tena koe katoe itu buat kebanyakan orang. Kalau tena koe ini setahu saya untuk ke satu orang. Terus haka, siapa yang nggak tahu haka? Tahu ya? Apa sih haka itu? Haka itu apa? Harian atau nyanyian khas dari suku Maori, mengekspresikan semangat. Kalau kalian cocok nggak ya kira-kira? Enggak ya. Jadi karena kalian pemalu, rasanya aku masih ngeliat kalian tuh pemalu atau ya udahlah pokoknya itu. Jadi Maori itu mengekspresikan semangat, mengekspresikan kalau di rugby suka ada Maori kan. Nah mereka tuh ingin supaya lawannya itu takut, makanya mereka tuh kayak garang-garang galak-galak itu haka ya. Nah terus si marae ini adalah satu tempat atau kompleks gitu atau area yang biasanya dijadikan tempat upacara atau tempat untuk pertemuan sakral. Ini marae. Terus Tangata Wenua ini adalah orang-orang tanah. Jadi mereka yang punya hubungan khusus dengan si tanah itu sendiri. Nah, sebetulnya untuk ini saya khawatir menjelaskannya salah, bisa juga kalian cek. Yang pasti Maori culture itu sangat kental. Kalau kalian lihat mungkin di kampus kita aja di sekolah segala macam menggunakan Maori sampai detik ini. Sekolah kita sekolah muslim juga tetap harus ada culture Maori, bagaimana mereka bisa menghargai, dan ini culture-nya mirip-mirip sama kita yang mereka itu respect sama orang dan segala macam. Orang Maori itu kelihatannya aja gede tapi hatinya baik. Hati snacks. Oke, ini adalah motivasi saya waktu itu. Oh, by the way, ini makasih ya panitia. Saya to be honest teman-teman, waktu disuruh kesini tuh, aduh bisa nggak ya ini PPT dibuatin sama panitia. Boleh kasih tepuk tangan buat panitia? Panitianya keren banget. Saya nggak kebayang jadi mahasiswa terus jadi panitia juga di sini ngurusin kita kayak gini. Ini masya Allah benar-benar jadi pahala juga. Yang pasti motivasi saya untuk tetap optimis, buat saya mimpi itu adalah gratis. Tapi kalau kata orang jangan lupa bangun, ya iyalah. Jadi mimpi itu gratis, tapi kalian harus iringi dengan doa yang kuat, ikhtiar yang kuat, dan saya percaya dengan yang namanya keajaiban. Saya tuh selalu hidupnya percaya dengan keajaiban. Jadi saya percaya bahwa keajaiban saya itu karena kedua orang tua saya, jimat hidup dan tambang doa saya. Ini sekilas, ini waktu kecil Habibie masih kecil banget, sekarang sudah SMA kelas 1, alhamdulillah. Ternyata kita sudah tidak berasa 11 tahun Angga di sini, 9 tahun saya di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit memberikan informasi dan manfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resapi dong. Oh, resapi. Makanya buat teman-teman semua di sini aku yakin pasti udah banyak banget yang pengen nanya gitu ya. Jadi aku persilakan buat teman-teman semua yang mau bertanya, sampaikan dulu ya sudah ada dulu. Oke, kita kunci 3 orang. Mungkin boleh Mas Bregas. Selamat sore ya. Sore. Selamat sore Tianti. Ya, salam kenal. Saya tuh Bregas. Saya PhD di kampus seberang ini. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Tadi tertarik aja sih karena ada slide terkait dengan Maori culture ya. Nah. Mau tahu nih untuk Tianti sebagai university, terutama di sekolah yang Muslim. Muslim ya. Pendapat Tianti terhadap karakia itu gimana ya? Sama kalau misalnya anak-anak misalnya ada yang mulai sekolah ataupun misalnya mau makan, pasti kan menyebutkan karakia ya. Sebenarnya itu bagaimana ya? Karena mungkin teman-teman di sini nanti juga akan mulai kelas atau apa atau pertemuan, pasti juga akan ada karakia kan. Pengen tahu aja mungkin pendapatnya bagaimana, terutama mungkin dengan kepercayaan dari Tianti juga. Terima kasih. Oke, sami-sami. Kalian nangkep nggak apa pertanyaannya? Tuh kan, kalau saya mah jadi guru tuh, tahu nggak sih kalau kata orang Sunda tuh cepet pundung. Ada yang menyimak nggak pertanyaannya apa? Martabak dikeluarin pasti jawab. Martabaknya nggak ada lagi sih, harus bikinnya 100 ya. Jadi gini, ini keunikan. Saya berada di sekolah Iqra, sekolah Muslim. Kira-kira nih menurut kalian kepala sekolahnya orang Muslim atau bukan?
Muslim ya? Bukan. Jadi ini kerennya Selandia Baru. Jadi Selandia Baru itu sangat respect terhadap keberagaman. Kalau kita berbeda tidak dianggap aneh. Setuju nggak? Setuju ya? Ketika kalian nyampe sini, saya pakai hijab, saya mau pakai cadar, dianggap aneh nggak? Enggak. Kalian mau pakai, mohon maaf, misalkan di sini kan banyak ya, mau aneh-aneh segala macam, kita juga nggak peduli, karena mereka juga nggak peduli sama kita. Jadi urus aja tuh bisnis masing-masing gitu kan. Nah, jadi di sekolah Muslim itu kebetulan tahun lalu kepala sekolahnya adalah orang Maori asli. Gitu, orang Maori asli. Badannya gede luar biasa, sampai mau ngasih batik bingung. Ukurannya gede, sampai saya di Indonesia ini ukurannya berapa mau nanya. Di sini kan kita kagok kalau kata orang Sunda. Nanya usia nggak berani kan? Kalau di Indonesia mah usia berapa? Kerja di mana? Di sini nggak berani, saya mau nanya size juga. Ya udah dikira-kira dia paling gede mas. Akhirnya cariin paling gede, bener lo muat. Karena dia memang asli orang Maori. Beliau ini luar biasa keren kalau untuk Karakia karena jadi sekolah Muslim itu prinsip boardnya itu udah pasti adalah semua orang Muslim. Prinsipalnya itu adalah orang yang harus punya pengalaman yang jam terbangnya mungkin di atas 15 tahun. Jadi melibatkan orang New Zealand itu sendiri. Jadi si orang Maori ini waktu itu. Nah, di bawahnya itu ada lagi kayak kepala sekolah untuk agama Islam khusus, karena kita belajar bahasa Arab. Kenapa sekolah kita itu 1 jam lebih lama daripada sekolah publik pada umumnya? Karena ada sholat, karena ada kayak sekarang nih, tadi Ramadan kita bisa bagi-bagi gift gitu loh. Vibes-nya udah Ramadan banget. Jadi kalau Karakia kita nggak ada, karena memang tadi saya bilang si kepala sekolah itu jadi ada ranahnya masing-masing. Kalau saya lihat ya, ada ranah masing-masing. Tapi kalau misalkan kayak upacara seperti beliau waktu itu perpisahan, Maori banget gitu loh, dibikin Maori banget. Untuk beberapa hal juga kita kan kayak bahasa udah ada Maori, tapi memang kalau karena SD itu nggak sebanyak yang mungkin di uni atau mungkin intermediate atau high school kayak gitu. Jadi di Karakia itu nggak ada karena kita tetap pakai cara Islam gitu ya. Kalau pandangan saya itu gimana? Yang pasti saya melihat setiap orang itu punya hak dan ininya masing-masing ya. Jadi yang tugasnya kita itu respect. Seperti halnya mereka respect sama kita. Dan itu saya dapatkan di Selandia Baru, terutama keunikan ada di sekolah Islam ini. Saat ini si orang Maorinya itu udah keluar, beliau mendapatkan amanah baru. Penggantinya adalah orang New Zealand asli. Saya suka bilangnya kayak Lady Di, saking cantiknya si ibu. Ibu ini pengalamannya 16 tahun di sekolah private school. Sekolah private school di sini. Tadi kan saya public, anak saya nggak bayar. Private school di sini kayak kalian sekolah. Kalian S2 bayar berapa kalau yang mandiri? 200 something. Sekolahnya kayak gitu di sini. Jadi kalau misalkan kalian international student nih, anaknya belum dapetin visa, mau coba sekolah, 3 bulan itu $6.000. Lumayan gede banget kan? Mendingan bapaknya yang sekolah kan, biar anaknya gratis, atau emaknya yang sekolah gitu. Kayak gitu mas, semoga bisa menjawab. By the way keren banget mas, S3. Saya S3 kan? Saya S3-nya SD, SMP, SMA. Keren mas, pokoknya terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya tadi? Saya izin sebentar Teh Yanti. Boleh. Iya, jadi saya dapat informasi bahwa teman-teman yang dari beberapa jurusan ya, yang di engineering ada acara PG Body. Mungkin kalau ada teman-teman yang harus ke sana, kita persilahkan dulu sebelum melanjutkan pertanyaannya. Karena memang sebelumnya kita sudah jadwalkan pertemuan ini di hari ini, tapi kemudian ternyata keluar pengumuman PG Body juga bertabrakan gitu ya, dan jadwal ini sudah sulit untuk digeser gitu. Tapi kalau 6:30 jadinya. Oh baguslah, kalau memang jadwalnya masih aman, baguslah. Ya udah, kalau gitu mungkin bisa dilanjutkan dulu aja. Boleh, boleh. Kalau teman-teman masih pada punya waktu di sini. Oke. Syukurlah. Oke. Selamat sore, salam kenal semua teman-teman. Salam kenal. Arvin, ya Indonesia Arvin. Asalku dari Lombok, itu jauh banget dan rural. Kalau misalkan ke Auckland itu hitungannya kota gede banget yang ngeliat gedung tinggi aja amazed banget gitu. Oh oke. Aku punya 2 pertanyaan teh. Yang pertama, gimana sih caranya meningkatkan self esteem kita di sini gitu ya? Karena kebetulan aku juga anak daerah gitu ya, jadi di sini gimana caranya untuk berbaur dan punya semangat itu sih. Dan yang kedua, gimana caranya time management?
karena aku ngerasa setelah di sini itu waktu cepet banget berlalu. Betul. Jadi tiba-tiba udah malam aja. Tiba-tiba tua aja. Nah itu sih, mungkin gimana caranya buat thank you. Sebelumnya materinya luar biasa banget, aku berminat-minat banget mendengar materi dasar hari ini. Makasih. Oke, ini berapa menit dikasih waktu Mas Abrar? Silakan ya. Silakan ya. Kalau silakan mah sampai malam kalau saya mah. Ini banyak yang resah, mungkin ada yang mau keluar karena ada acara. Nggak dikasih martabak kok, udah habis. Atau all good? All good? Lanjutkan? Loh, saya baru lihat itu ada anak kos saya. Oke, saya nunggu dulu sampai semuanya senyap. Saya mah guru agak sedikit galak kayaknya ya. Di sini memang harus galak, bukan galak firm. Kalau kata kepala sekolah saya pernah waktu itu ditegur, tanda kutip positif, dia bilang, orang Indonesia ini gak enakan ya? Orang Indonesia ini selalu bilang iya dan tidak tegas. Bener banget dong, kita tuh gak enakan, muka anak marah, kan anak orang, masa dimarahin. Beda ya antara marah sama tegas. Jadi saya belajar banyak dari orang New Zealand, ini di luar jawaban dulu ya. Di sini tuh sama atasan aja bisa berantem gak masalah, tapi setelah itu biasa aja. Di Indonesia, mohon maaf lahir batin, pengalaman saya loh, saya mah ngomongin di belakang ya kan, kesel banget, kenapa sih dia tuh gitu. Ternyata saya di sini belajar, kalau kamu gak suka sama atasan kamu, sama rekan kerja kamu, ngomong, dia bisa tahu gimana kalau kamu gak suka, ya kan? Saya nggak merubah, gitu. Jadi harus ngomong. Nah, itu yang saya pelajari banyak banget dari orang-orang sini. Oke, balik lagi dari pertanyaannya, namanya Mbak siapa? Mbak Arvin. Dari Lombok. Kita pernah bulan madu Lombok ya? Bali, Lombok. Lombok itu bagus banget. Dan itu salah satu yang kita suka sebelum kesini, kita kan selalu transit Bali. Anak saya belum pernah ke Lombok. Jadi dia pengen banget karena waktu itu orang Indonesia yang tinggal di sana. Boleh ya nanti main ya? Jadi, untuk meningkatkan percaya diri menurut kalian apa sih kuncinya? Ada yang tahu nggak? Coba aja. Ada yang tahu nggak? Tuh kan tidur, saya mah nggak suka, disuruh keluar nggak mau, di kelas nggak ngomong. Jadi, ini pengalaman saya ya. Ayah saya selalu bilang, selagi sama-sama makan nasi, kenapa kamu harus menjadi orang yang tidak percaya diri? Kebetulan di sini makannya nggak nasi, Pak. Mereka makannya bukan nasi, Pak. Mereka makannya burger. Mereka makannya bukan nasi. Tapi filosofinya itu, jadi kita itu percaya diri aja karena kita itu, tadi ada satu kata yang saya bilang bahwa setiap anak adalah unik. Termasuk kita juga unik. Saya tidak bisa dibandingkan dengan kamu, dengan Anda, dengan kita tidak bisa dibandingkan karena kita unik. Jadi percaya diri itu kuncinya ada di sini. Balik lagi ke diri kita. Mau gimana pun orang luar eksternal, kok dia orangnya kepedean ya, orangnya gimana, biarin aja. Karena itu enggak, kita tuh maju bukan karena orang lain, kita maju karena diri kita sendiri. Jadi kalau saya selalu percaya bahwa, saya ingat teman-teman, tadi saya tinggal di mana waktu pertama kali tinggal di New Zealand? Berarti kalian tuh gak tidur ya? Aduh, ini martabak terus, harusnya kasih satu biji ya tadi. Jadi saya tinggal di railway, itu tadi saya bilang dari 15 keluarga cuma hitungan jari yang tidak sekolah S2 S3. Sahabat pertama saya adalah sekolah S3, dia tuh geografi apalah namanya. Dia pernah bilang sama saya, nggak apa-apa itu lagi, cheers, it's okay, you're my buddy. Anak-anak harus nggak apa-apa, jadi pokoknya kan katanya gitu ya, kalau anak lagi ribut terus dibawa ke masjid, nggak apa-apa, dia lagi belajar. Termasuk kayak sekarang dia lagi melihat nih, kenapa orang-orang ini gitu kan. Nah, jadi tuh waktu itu sahabat saya dia sekolah S3. Kalau saya tipe orang minder, nggak percaya diri nih. Saya kan nggak sekolah S2 S3 kan, keluar negeri. Saya lewatin itu nggak, IELTS nggak kesini? Enggak. Saya mau bisa tanya ya, jangan tanya ya. Jadi saya tuh mikir, wah, kalau Yanti memilih untuk menjadi orang tidak percaya diri, saya akan diem di rumah. Salah satunya teman saya, dia 4 tahun di sini, suami sekolah PhD, dia tidak mau sama sekali keluar rumah. Walhasil 4 tahun berlalu karena bener Selandia Baru itu waktu 24 jamnya kayaknya kurang. Nggak 24 jam sehari, cepet banget. Pas pulang ke Indonesia, bahasa Inggris nggak bisa. Karena dia mau buang sampah juga dia bilang takut.
Jadi dia buang sampah malam-malam, takut ditanya sama tetangga bule. Coba, parah banget gak tuh? Saya bilang sama dia, jangan kayak gitu. Akhirnya saya bilang, saya nggak mau kayak gitu. Karena saya tadi punya waktu yang limit. Saya nggak pernah berpikir saya bisa PR. Kalau 2 tahun saya pulang, gimana ceritanya? Akhirnya saya memberanikan diri. Temen saya bilang, Yanti kok kamu pede sih? Padahal tuh ngomong tuh, gak tahu aku tuh ngomongnya belibet, muter-muter. Tapi si bule juga nungguin. Dia menghargai aku yang lagi belajar. Di sini kalian pernah nggak sih disinisin? Karena kalian tuh ngomongnya lama, terus ditungguin. Pernah nggak kalian ngalamin gitu? Nggak akan, karena mereka tahu bentukan kita mah bukan bule. Mohon maaf ini ya, Sunda pisan nih yang di sini nih. Jadi percaya diri. Percaya diri itu penting banget. Yang membedakan satu dan yang lainnya adalah self esteem itu. Orang yang percaya diri itu karena dia tahu dia punya kemampuan, dan kita harus percaya Allah itu, Tuhan itu udah menciptakan kita dengan keunikan masing-masing. Jadi harus percaya diri. Itu satu. Dan yang kedua, pertanyaan keduanya apa tadi? Tadi soalnya agak rame ya. Oh, ini mah beneran mahasiswa berarti. Padahal rame loh, kedengeran. Jadi kalau time management itu kan waktu di sini cepet ya. Jangan gampang ke distract. Orang Indonesia balik lagi nggak enak kan, temen yuk ngopi nggak? Padahal tujuannya tadi saya maunya ke library, diajak ngopi. Kira-kira ngopi atau ke library? Iya. Terus itu yang tadi saya bilang, coba usahakan kalian belajar seperti orang New Zealand. Mereka mah nggak masalah, kata mereka. Kenapa juga kalau saya bilang berani mengatakan tidak? Orang sini loh. Jadi saya belajar, oh ternyata ketika saya disuruh A, B, C, saya udah harusnya ke D, ya tinggal bilang aja, aduh maaf ya saya nggak bisa, oh maaf ya saya udah ada. Jadi jangan gampang ke distract. Kalau saya, balik lagi kan setiap orang itu bisa melihat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau saya tipe yang senang nulis segala sesuatunya di buku. Saya tuh kayak udah punya jadwal, di tahun ini saya harus mengeluarkan buku, di tahun berikutnya kalau saya jadi content creator jangan setengah-setengah. Walaupun saya nggak punya ilmunya gitu, tapi yaudah deh saya belajar mau. Nah jadi harus ada goals. Kalau kalian tidak punya goals, mohon maaf lahir batin, tiba-tiba 2 tahun harus pulang, 3 tahun harus pulang, terus kalian nyesel. Bisa nggak saya balik lagi ke New Zealand? Ternyata kesempatannya tidak ada. Kan kita nggak tahu Allah ngasih kesempatan lagi atau enggak. Jadi satu, distraksi. Jadi bukan anak kecil aja yang gampang ke distract, kita juga. Jadi fokus sama tujuan dan harus punya goals. Dan yang pasti 24 jam di sini itu karena sebentar, udah harus tahu gitu loh, mapping. Oh saya tuh jam segini waktunya apa, jam segini berapa, saya waktunya. Dan kita tuh tahu di mana jam quality-nya kita. Kalau aku jam quality itu di malam hari. Padahal siang harinya seaktif ini ya. Tapi malam hari aku tuh gak mau tidur. Maunya tuh mikir ini harus ngapain. Nah, jadi kita tuh tahu di mana golden hours-nya kita. Itu. Jadi jangan sampai 24 jam itu akhirnya berlalu begitu saja. Kayak sekarang saya ngerasain Ramadan, sekarang udah Ramadan lagi. Jadi kayak cepet banget. Jadi itu ya, mudah-mudahan sedikit menjawab. Yang terakhir, tadi ada yang nanya. Yang nomor 3 siapa yang nanya ya, Bar? Oh iya, kayaknya keluar ya. Tadi di sini deh kalau nggak salah. Ada yang mau nanya lagi? Oh, iya boleh. 6 menit lagi. Santi, oke. Mungkin mau tanyain sih kayak pengalaman terkait dengan akses kesehatan di sini selama Teh ada di New Zealand itu seperti apa? Terima kasih. Sami-sami. Ini pas banget, saya tuh kemarin biduran, tau nggak biduran Kaligata. Akses kesehatan di sini, saya sakitnya hari ini, saya dapat appointmentnya 2 minggu lagi. Iya nggak sih? Ternyata bener loh, slow livingnya New Zealand tuh bener-bener ada nyata. Tapi teman-teman kalau nggak ngerasa sakitnya yang parah banget, di sini tuh percuma juga kalian ke GP, mereka cuma ngasih sejauh apa? Paracetamol. Jadi kita tiba-tiba kebal. Ini alhamdulillah ya Han ya. 11 tahun di sini, 9 tahun di sini kita alhamdulillah nggak pernah ke rumah sakit. Ke rumah sakitnya UGD di Indonesia. Pulang langsung makan batagor, bakso, langsung UGD. Dikasih obatnya antibiotik segini. Punya BPJS nggak punya, terus gimana? Bayar sendiri paling cepet duluan. Kita duluan waktu itu kan nih sakit, kita sakit pokoknya. Jadi akses kesehatan di sini kalian lihat kalian eligible atau enggak itu pertama. Kalian harus enroll di GP. Terus kalau kalian punya misalkan nih kayak saya kemarin sempet dulu waktu itu kan saya visa kerja ini loh sakit punggung.
Saya itu pakai SCC ya, dan itu gratis. SCC. Saya punya rekomendasi akupuncture di City, di tempat dulu saya tinggal, Grand Central Apartment. Yang runningnya itu suami istri, dia orang Korea, udah lama banget. Dan dia tahu semua rekomendasi dari saya. Jadi hampir dari 20 orang, ternyata orang Indonesia ini sakit atau pura-pura sakit. Karena itu jatuhnya gratis. Jadi pakai SCC, nanti kita coba titip ke panitia gimana sih cara apply untuk SCC informasinya. Lalu untuk akses itu eligible atau enggak. Karena di sini itu kan sebenarnya lumayan mahal ya untuk ke GP. Contohnya, saya kan besok nih harus ke dokter, saya udah booking 2 minggu lalu. Di situ ada tulisannya, kalau seandainya saya cancel, saya harus bayar $10. Gitu. Jadi kalian di sini jangan main asal booking aja. Tiba-tiba kalian cancel, udah sembuh karena kan sakitnya sekarang. Kenapa dikasihnya 2 minggu ke depan? Kalian harus tetap bayar. Jadi kalau saran saya, kalau sakitnya nggak sampai parah banget, by the way, kalian punya insurance nggak sih di sini? Ada ya kalau mahasiswa ya. Dulu kita tuh enggak ya Han ya. Kita tuh karena visa kerja eligible. Jadi waktu itu saya nahan juga waktu pas, aduh jangan sampai saya sakit, bawa obat dari Indonesia. Waktu itu bawa obatnya segini banyak karena kita percaya kayak pusing dikit obat. Ternyata di New Zealand karena mungkin juga weathernya bagus segala macam, jadi memang jarang sakit. Tapi kalau kalian benar-benar sakit, di kita sendiri orang-orang Indonesia itu biasanya, nanti saya kenalin sama temen, dia tuh punya tetangga dokter umum, jadi tuh bayarnya bisa lebih murah. Kadang dia suka visit. Nah, link lagi, cukur rambut, ada orang Indonesia yang bisa cukur rambut. Kumpulin aja berapa kepala di rumah saya, yuk sambil ngebasok. Ini mah nggak bercanda, jangan saya mah serius, ya kan? Jadi banyak banget bengkel yang punya mobil, ternyata mobilnya rusak. Jangan langsung ke bengkel sini karena mahal. Orang Indonesia ada yang buka. Jadi orang Indonesia tuh di sini semua ada. Makanya saya bilang kalau yang punya skill atau apapun tuh bisa menjadi cuan di sini, dan itu memang benar. Karena kita saling membantu orang-orang kita sendiri. Sakit gigi berapa mahal di sini? Jangan sampai sakit gigi teman-teman. Ada yang udah sakit gigi? Jangan kan? Saya waktu itu sakit gigi karena winter pertama kesini. Di sini ada pemeliharaan saraf. Jadi kan kalau di Indonesia langsung di apa? Tambal kan? Di sini nggak boleh pemeliharaan saraf, dan waktu itu biayanya $2.300. Terus saya gini, ya udah deh, mendingan langsung saya tutup pakai masker, saya taruh koyo. Iya dong, mendingan saya pulang ke Indonesia pakai tiket. Jadi jangan pernah sakit gigi. Tapi just in case kalian sakit gigi, kita ada kenalan orang Indonesia dentist di sini. Harganya jauh lebih murah. Jadi kayak promo. Emang anak marketing. 6 menit udah beres kayaknya, Bar. Iya kan? Ini saya baru dapat info juga kalau ini nih. Alhamdulillah ada info baru ya kalau sakit gigi. Baru tahu ya? Baru tahu. Ya, kayaknya aku harusnya ini ya. Aku tuh ini apa namanya, nanya sama beliau kalau saya punya ini ada orang-orang sakit gigi, kumpulin, yang mau cukur rambut kumpulin. Lama-lama saya jadi merchant agregator, ya kan? Saya juga, teman-teman, tadi kan ada di tulisan ibu kos. Saya tuh ibu kos, alhamdulillah. Hidup saya berubah drastis saat saya sudah jadi residen sama suami karena memutuskan ingin bermanfaat sebanyak-banyaknya. Walaupun mungkin itu adalah kontribusinya kecil, akhirnya kita membuka rumah kita untuk teman-teman yang baru datang, singgah, terus akhirnya keluar. Walaupun banyak juga yang nggak mau keluar ya, ada nggak yang nggak mau keluar? Jadi banyak anak kos yang alhamdulillah itu udah kayak keluarga. Jadi buat saya pribadi, mengobati rasa rindu, jadi punya banyak keluarga. Yang pasti buat teman-teman semua, jangan merasa sendiri, kalian punya keluarga di sini, orang Indonesia di sini baik-baik. Orang Indonesia di sini mau menolong, tapi mereka tuh nggak tahu kalau kalian nggak minta tolong. That's the thing. Jadi nggak apa-apa kalau kita minta tolong sama orang, itu nggak apa-apa banget. Insya Allah orang-orang Indonesia di sini pokoknya the best. Apalagi kita punya komunitas luar biasa besar, yang gereja KKIA, yang kita Humia dan segala macam, itu mereka selalu membantu kita gitu. Ada lagi yang ditanyain atau kita udah beres 6 menitnya? Udah beres ya? Udah beres kan, panitia udah beres. Nah teman-teman, pokoknya sekali lagi selamat menikmati hidup kalian di Selandia Baru. Pokoknya setiap detiknya kalian harus lakukan dengan yang terbaik. Jangan sampai waktu berlalu terus tiba-tiba waktunya pulang ke Indonesia tidak membawa bekal apapun. Saya sekali lagi mengucapkan selamat buat teman-teman. Kalau misalkan ada yang bisa dibantu segala macam, aksesnya Yanti_New Zealand di Instagram, boleh di chat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua yang masih menyimpan pertanyaan, karena kita terbatas oleh waktu, nanti bisa langsung aja follow IG-nya Mbak Yanti dan bisa langsung DM sama Mbak Yanti. buat panitia Bar. Kita lanjut ke Mbak
buat panitia ya. Aku lanjut pulang. Aku lanjut. Anakku soalnya mau kumon. Aku tuh lupa di jam 6 kumon. Jadi luar biasa sekali sharing dari Teh Yanti sore hari ini ya. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Mbak Yanti. Jadi kurang lebih intinya yang saya tangkap tadi, Teh Yanti lebih banyak sharing terkait untuk ini ya, lebih ke nyari kerja opportunity di sini karena memang background Teh Yanti ketika datang sini hal itu yang Teh Yanti lakukan gitu ya. Jadi selama saya di sini 1 tahun yang saya lihat benar sekali yang Teh Yanti sampaikan tadi bahwa yang paling penting itu reference. Karena teman-teman semuanya kalau nyari part time aja, part time mau buat ngepel aja nih, itu susahnya luar biasa. Kalau nggak punya reference itu susah untuk dapat gitu. Beberapa pengalaman dari teman-teman yang udah lama ya, termasuk saya sendiri itu ya, kita nge-apply buat nyuci piring, buat cleaning itu aja sulit sekali kalau nggak punya reference. Jadi penting untuk teman-teman bisa cari referensi melalui kegiatan-kegiatan volunteer gitu ya. Yang kedua tadi Teh Yanti juga sering terkait dengan mental health, itu juga mungkin spesialisasi dari Teh Yanti. Jadi kalau teman-teman ada masalah, memang PPI berencana untuk mengadakan sesi-sesi terkait mental health ini, tapi sejauh ini belum terlaksana. Mudah-mudahan segera bisa kita laksanakan. Tapi sekarang teman-teman punya satu referensi yang lain, kalau butuh konsultasi terkait mental health ya, mungkin bisa langsung ke Teh Yanti gitu ya. Nah, jadi memang saya kemarin bersama tim waktu nyari pembicara itu, saya mikirnya yang penting 2, informatif dan energik gitu. Karena kalau informatif doang, nggak energik pasti teman-teman ngantuk gitu ya. Tapi kalau energik doang nggak informatif, asik sendiri jatuhnya gitu kan. Nah jadi begitu ada usulan dari tim Teh Yanti, saya wah memenuhi kriteria saya nih langsung. Alhamdulillah Teh Yanti bersedia dan bisa bersama kita hari ini memberikan insight yang luar biasa. Nah Teh Yanti mungkin ya sekedar kenang-kenangan aja dari PPI Auckland, apresiasi dari kita atas waktunya dan juga insight yang telah Teh Yanti berikan. Mungkin jangan dilihat dari value-nya, karena Teh Yanti paling tahu lah harusnya mahasiswa itu seberapa sih kemampuannya gitu kan. Ini bukan karena ngasih martabak ya? Oh iya, oh iya saya lupa tadi kriteria ketiga nyari pembicara itu jago bikin martabak. Oh iya pas ya. Thank you ya Bar, thank you. Hatur nuhun. Makasih banyak. Wah ini yang pasti saya sangat menghargai teman-teman. Satu lagi saya benar-benar bangga sama PIA dan PPIA dan juga bangga sama teman-teman semua karena kalian tuh luar biasa hebat. Tetap semangat. Pokoknya kalau ada apa-apa kita di sini, orang-orang Indonesia di sini siap membantu, insya Allah. Semangat ya. Makasih. Thank you Bar. Thank you loh. Alhamdulillah banget, acaranya udah beres, udah bisa sharing sama teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, informasi penting bisa diambil, seru banget ternyata. Saya semakin percaya tentang keajaiban doa, saya semakin percaya tentang hal-hal yang cuma celetukan aja. Dulu pengen banget bisa mampir ke gedung ini, walaupun mungkin saat ini masih jadi pembicara untuk welcoming student, siapa tahu nanti bisa sekolah di sini. Mudah-mudahan sih anak aku bisa sekolah di sini ya. Sekali lagi pantengin terus kisah-kisah merantaunya kita. Sesimpel impian itu ternyata bisa jadi direalisasikan asal doa dan ikhtiar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.